Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat lebih dekat nih, satu bab spesifik dari buku David Rosen, 99 Negotiating Strategies, bab 54, abaikan hal negatif. Sumber kita ini kan terkenal sangat kompetitif ya, isinya pengalaman Rosen langsung dari Wall Street. Jadi misi kita sekarang, yuk kita bedah bareng, kenapa sih Rosen ini ngotot banget soal mengabaikan negativitas, dan gimana Anda bisa pakai ini? Betul. Buku Rosen ini memang ya lugas banget, kadang bisa dibilang agak keras pendekatannya. Dan bab 54 ini langsung menusuk ke inti soal mentalitas dalam negosiasi. Ini bukan cuma saran biasa, tapi kayak pilar strateginya dia. Rosen bilang kita harus hindari negativitas. Menariknya, bukan cuma dari lawan, tapi juga dari diri kita sendiri, dari tim kita juga. Kenapa ya ini jadi fundamental banget buat dia? Apa sih risiko terbesarnya kalau negativitas ini dibiarin masuk? Nah, menurut Rosen, risiko paling gedenya itu ya negativitas, terutama rasa pesimis atau mikir, ini kayaknya nggak bakal berhasil. Itu bisa membunuh deal gitu aja, padahal mungkin masih bisa. Dia bahkan ngelihatnya sebagai, semacam kewajiban gitu. Kewajiban ke prinsipal, pihak yang kita wakili, terus ke tim, dan ke diri sendiri juga. Pokoknya harus tetap pegang tujuan awal, jaga terus jalur sama pesan yang udah ditetapin, sampai Anda sendiri yang secara rasional ya memutuskan, oke, target ini emang nggak mungkin. Bukan karena orang lain bilang gitu, atau karena perasaan sesaat. Dia sampai nulis, saya tidak bisa melebih-lebihkan hal ini. Wah, ini nunjukin betapa seriusnya dia ya soal ini. Tapi ini jadi bikin mikir juga sih. Apa ini artinya kita jadi kayak buta gitu sama kenyataan pahit atau masalah yang mungkin ada? Di mana sih batasnya antara ya tahan banting mental kayak gini sama penyangkalan atau denial yang malah bisa bahaya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan ini krusial. Ini bukan soal menyangkal fakta bukan itu. Tapi lebih ke gimana kita mengendalikan ekspresi keraguan atau perasaan kalah itu. Mungkin aja di dalam hati kita ragu, ya wajar lah ya. Tapi jangan sampai itu kelihatan, kedengeran, apalagi sampai mempengaruhi langkah kita. Rosen ngelihatnya ini sebagai, ya, disiplin mental yang ketat. Dia kan cerita berhasil nutup banyak banget deal yang awalnya dianggap, wah mustahil lah. Kuncinya apa? Kata dia, karena dia tetap bertahan dalam permainan secara mental. Jadi kayak, pasang perisai psikologis gitu. Jangan kasih amunisi ke lawan berupa keraguan kita. Oke, oke. Jadi kayak semacam benteng mental gitu ya. Terus gimana nih caranya Anda, para pendengar kami, bisa melatih ini? Misalnya katakanlah lagi negosiasi gaji yang alot banget, atau hadapin klien yang nolak terus, atau bahkan pas denger rekan kerja sendiri udah pesimis duluan soal proyek. Gimana cara aktif matiin suara-suara negatif, tapi nggak sampai terjebak denial? Kuncinya menurut saya kembali ke fokus pada tujuan sama proses yang udah Anda siapin. Prinsip ini kan sejalan juga ya sama strategi Rosen yang lain di buku itu. Misalnya bab 11 soal jaga tekanan ke lawan, atau bab 58 yang bilang jangan pernah ngakuin kelemahan. Mengabaikan negativitas itu jadi bagian dari strategi yang lebih gede buat pegang kendali narasi sama posisi tawar. Nah, soal batas sama denial tadi, intinya adalah tetap terbuka sama informasi baru yang relevan, tapi tolak emosi negatif atau pesimisme yang nggak ngebangun. Gitu kira-kira bedainnya. Oke, jadi kesimpulan utamanya dari bab 54 ini intinya bangun dan jaga ketahanan mental Anda. Itu aset penting dalam negosiasi. Abaikan secara sadar bisikan-bisikan ragu, pesimisme, mau dari luar atau dari dalam diri sendiri. Tetap fokus ke tujuan, percaya sama strategi Anda meskipun rasanya sulit. Ini elemen kunci negosiasi kompetitif ala Rusan. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi sedikit ke pertanyaan soal batas tadi. Rosen kan mendorong kita abaikan negativitas demi menang ya. Tapi coba Anda pikirkan deh, dalam situasi apa sih keyakinan kuat Anda pada tujuan awal itu justru bisa menghalangi Anda ngelihat peluang baru? Atau mungkin jalan keluar lain yang lebih baik yang muncul di tengah jalan negosiasi? Kapan mengabaikan negativitas ini malah jadi menutup pintu buat solusi kreatif yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya? Ini pertanyaan menarik sih buat Anda eksplorasi sendiri nanti. Sip, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga strategi dari bab 54 ini bisa ngasih perspektif baru buat Anda.